Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan terlebih dari itu nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengajak kepada jamaah yang masih berada dalam perjalanan atau masih di rumahnya supaya bergegas datang ke masjid, mengingat waktu Jumat telah masuk. Adapun jamaah yang masih dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya, kemudian jamaah yang telah berada dalam masjid agar mengisi saf yang kosong yang berada di depan. Kemudian anak-anakku sekalian agar tidak ribut ketika acara Jumat sedang berlangsung. Seperti biasa jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke acara Jumat, terlebih dahulu kami pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal. Jumat lalu tanggal 2 Mei 2025, saldo masjid Abdullah Abdurrahman sebanyak 1.686.000. Adapun pemasukan dari kotak amal sebanyak Rp295.000. Kemudian pemasukan dari donatur tetap sebanyak Rp250.000. Yang pertama dari Ibu Kamalia di Bulang sebanyak Rp50.000. Yang kedua dari Bapak Maparenta Dengipe sebanyak Rp50.000. Kemudian dari Bapak Muhammad Yusuf Detunruk Rp50.000. Kemudian yang keempat dari Haji Muhammad Ayuzar Denuntung Rp100.000. Adapun pemasukan selanjutnya dari infak sedekah sebanyak Rp250.000. Yang pertama dari Bapak Syahril Indah Demamung sebanyak Rp200.000. Kemudian yang kedua dari Ibu Syamsiah Dengagi sebanyak Rp50.000. Kepada yang telah menyumbangkan hartanya untuk operasional masjid kita ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua sekeluarga. Amin. Kemudian selanjutnya pengeluaran rutin Rp150.000, biaya kebersihan Rp400.000, beli kurma Rp50.000, sehingga total saldo akhir Masjid Abdullah Abdurrahman sampai hari ini sebanyak Rp1.881.000. Selanjutnya hari ini tanggal 9 Mei 2025 yang insyaallah bertindak selaku khatib sekaligus imam, yaitu Al-Ustaz Muhammad Rizwan Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian muadzin Ustaz Ismail. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dengan hormat waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di hari yang penuh berkah ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan lain untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang-orang munafik. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang kafir. Maka dari 3 golongan ini jamaah sekalian, hanya satu yang akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat besar, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Golongan tersebut adalah golongan orang-orang beriman, golongan orang-orang mukmin. Namun jemaah sekalian, siapakah orang mukmin itu? Siapakah orang-orang beriman itu? Apakah kita ini termasuk di antara mereka? Olehnya itu jemaah sekalian, untuk bisa mengetahui apakah kita ini termasuk dari golongan orang-orang beriman, hendaknya kita mengetahui sifat orang-orang beriman tersebut. Dan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang sifat-sifat orang beriman. Namun pada kesempatan ini kami akan menyebutkan sifat orang-orang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 sifat orang-orang beriman. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Dia takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan kepadanya, ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah, ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman tahu bahwa jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak,
Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Orang beriman tahu jika Allah menginginkan dia celaka, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakakan dirinya. Dan orang beriman tahu bahwa tidak akan mampu ia menolak dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena itu jemaah sekalian, orang beriman ketika diingatkan tentang Allah, hatinya bergetar, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, seringkali kita diingatkan, kita disampaikan bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah. Seringkali khatib di hari Jumat mengingatkan kepada kita bahwa senantiasa engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, bukannya kita takut, bukannya hati kita bergetar, justru kita malah meremehkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, jika kita mengaku orang beriman, maka perhatikanlah hati kita. Apabila nama Allah disebut kepada kita, apakah hati kita bergetar atau biasa-biasa saja? Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat orang beriman yang kedua, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, keimanannya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah sifat orang-orang beriman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia merasa bahwa keimanannya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas jemaah sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, keimanan kita bertambah atau keimanan kita biasa-biasa saja? Sudah berapa tahun kita menghadiri salat Jumat? Sudah berapa tahun kita mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Adakah keimanan kita bertambah jemaah sekalian? Jangan sampai jemaah sekalian kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum adhanun la yasma'una biha." Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kecuali agar kita untuk dengar, agar kita untuk membacanya, untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Al-Qur'an dibacakan kepada kita dan kita merasa bahwa keimanan kita bertambah, maka ketahuilah itu merupakan sifat dari orang-orang yang beriman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabbnya, itu Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu bertawakal. Orang beriman mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka serahkan seluruh urusannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Mereka tidak bergantung kepada pekerjaannya. Mereka tidak bergantung kepada bosnya. Mereka tidak bergantung kepada gajinya. Orang beriman hanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman hanya menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika seseorang menggantungkan harapannya kepada selain Allah, maka tentu kita akan mendapati orang tersebut akan kecewa jika keinginannya itu tidak sesuai dari apa yang diinginkan. Berbeda jika kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, kemudian kita menempuh sebab-sebab, maka insyaAllah hati kita akan tenang. Dan ketahuilah ini juga merupakan ciri dari orang-orang yang beriman, yaitu mereka senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu jemaah sekalian, tatkala kita senantiasa bertawakal kepada Allah, kita jangan ragu, kita jangan khawatir terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, di antara sifat orang-orang beriman yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yuqimuna shalah." Orang-orang beriman itu adalah mereka yang senantiasa menegakkan ibadah salat. Dan perlu kita ketahui jemaah sekalian, di sana ada perbedaan antara menegakkan salat dan melaksanakan salat. Menegakkan salat itu seorang hamba berdiri mengerjakan salat, dia penuhi rukun-rukunnya, dia penuhi kewajiban-kewajibannya, dia penuhi syarat-syaratnya, dia penuhi sunnah-sunnahnya. Dia melaksanakan salat, dia mengerjakan salat dengan penuh kekhusyuan dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melaksanakan salat, dia hanya kerjakan salat begitu saja. Dia tidak perhatikan rukun-rukunnya. Mau tumaknina ataupun tidak peduli. Intinya dia salat hanya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ketahuilah jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ada orang yang diancam, ada orang salat yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah bagi orang-orang yang salat. Yang mana itu? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Adalah mereka yang salat dia kerjakan, dia lalai terhadap ibadah salatnya. Karena itu jemaah sekalian, perhatikanlah ibadah salat kita kerjakan dengan penuh kekhusyuan, kita penuhi kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan lain-lainnya, agar kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, di antara sifat orang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang beriman tahu bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah itu hakikatnya tidak berkurang sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta dari seorang hamba. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayatnya, ayat yang keempat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 sifat orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka itulah orang-orang yang sebenarnya keimanan. Lahum darajatu wa maghfiratun min rabbikum wa rizqun karim. Bagi mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan di sisi Allah, dan akan mendapatkan rezeki yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan iman dan takwaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan surga untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang akan kami wariskan
yang akan kami berikan kepada hamba kami yang bertakwa. Tsuma'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikati al-musabbihati bi qudsihi wa qala jalla wa ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin wa fi kulli makan. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu sawwu sufufakum suddul khalal. Safnya diluruskan dan dirapatkan, isi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.